Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Huda dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yaitu COVID-19 atau virus corona. COVID-19 atau lebih dikenal dengan virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, ini merupakan sebuah kumpulan virus yang menyerang pada sistem pernapasan. Penyakit yang disebabkan oleh infeksi. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik itu bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Siapa saja bisa terkena oleh virus ini. Infeksi COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, di Cina pada akhir bulan Desember di tahun 2019. Virus ini menular dengan cepat dan menyebar ke wilayah lain di Cina dan sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia. Dengan menyebarnya COVID-19 membuat beberapa negara menerapkan kebijakan lockdown, yang dimana untuk mencegah penyebarannya, termasuk Indonesia pada tahun 2021, yang membuat segala kegiatan maupun aktivitas masyarakat terhambat, baik dari pendidikan maupun pekerjaan yang dilaksanakan hanya di dalam rumah tanpa bertatap muka secara langsung. Penyebab dari infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu sekelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru, Middle East Respiratory Syndrome, Severe Acute Respiratory Syndrome, bahkan bisa menimbulkan kematian. Pada tahun 2021, korban dari COVID-19 khususnya di Indonesia mencapai dengan total kasus 6,51 juta dengan total korban yang meninggal sebanyak 159.000 jiwa. Ada dugaan virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Kemudian virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang bisa tertular COVID-19 melalui berbagai cara. Di antaranya, yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Yang kedua, memegang mulut, hidung, atau mata tanpa mencuci tangan terlebih dulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Yang ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Virus COVID-19 dapat menginfeksi siapa saja. Efeknya akan lebih berbahaya, bahkan fatal jika terjadi pada lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya sangat lemah. Gejala coronavirus bervariasi mulai dari flu biasa hingga gangguan pernapasan berat yang menyerupai pneumonia. Gejala corona yang umum dialami mereka yang mengalami infeksi coronavirus. Yang pertama, demam tinggi disertai menggigil. Yang kedua, batuk kering. Yang ketiga, pilek. 4, hidung berair dan bersin-bersin. Yang kelima, nyeri tenggorokan. Yang keenam, sesak napas. Gejala virus corona tersebut dapat bertambah parah secara cepat dan menyebabkan gagal napas hingga kematian. Gejala COVID-19 dapat muncul mulai 2 hari atau hingga 14 hari setelah terpapar virus tersebut atau dari gejala-gejala di atas. Siapa saja sih yang dapat berisiko terinfeksi COVID-19? Nah, orang yang dapat berisiko terinfeksi COVID-19 itu orang yang tinggal atau bepergian di daerah di mana virus COVID-19 bersirkulasi, sangat mungkin berisiko terinfeksi. Mereka yang terinfeksi ada orang-orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala melakukan perjalanan dari negara terjangkit atau yang kontak erat, seperti anggota keluarga, rekan kerja, atau tenaga medis yang merawat pasien sebelum mereka tahu pasien tersebut terinfeksi COVID-19. Petugas kesehatan yang merawat pasien yang terinfeksi COVID-19 berisiko lebih tinggi dan harus konsisten untuk melindungi diri mereka sendiri dengan prosedur pencegahan dan pengendalian infeksi yang tepat. Seseorang dapat terinfeksi dari penderita COVID-19. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil atau disebut dengan droplet dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung, atau mulut, maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19. Atau bisa juga seseorang terinfeksi COVID-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Inilah sebabnya mengapa kita penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih 1 meter dari orang yang sakit. Ada beberapa yang
ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan virus. Yang pertama yaitu pemberian vaksin COVID-19 yang saat ini sudah berjalan di Indonesia dan sudah dilakukan sebanyak 2 kali vaksin. Yang kedua, menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas atau kekebalan tubuh kita meningkat dengan mengkonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna, vitamin, dan perbanyak minum air putih. Yang ketiga, mencuci tangan dengan benar secara teratur menggunakan air dan sabun atau hand rub berbasis alkohol. Mencuci tangan sampai bersih selain dapat membunuh virus yang mungkin ada di tangan kita, tindakan ini juga merupakan salah satu tindakan yang mudah dan murah. Sekitar 98% penyebaran penyakit bersumber dari tangan. Karena itu, menjaga kebersihan tangan adalah hal yang sangat penting. Yang keempat, ketika batuk atau bersin, tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu atau lengan atas bagian dalam, bukan dengan telapak tangan. Yang kelima, hindari kontak dengan orang lain atau berpergian ke tempat umum. Yang keenam, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Tangan dapat menyentuh banyak hal yang dapat berkontaminasi virus. Jika kita menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang terkontaminasi, maka virus dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh kita. Yang ketujuh itu gunakan masker dengan benar hingga menutupi mulut dan hidung ketika kita sakit atau saat berada di tempat umum. Setelah menggunakannya, buang tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah dengan benar. Lalu, cucilah tangan kita dengan menggunakan masker. Kita menggunakan masker itu hanya 1 kali pakai dan buang. Hindari berpergian keluar rumah saat kita merasa kurang sehat, terutama jika kita merasa demam, batuk, dan sulit bernapas. Segera hubungi petugas kesehatan terdekat dan mintalah bantuan mereka. Sampaikan pada petugas jika dalam 14 hari sebelum kita pernah melakukan perjalanan, terutama ke negara terjangkit atau pernah kontak erat dengan orang yang memiliki gejala yang sama. Ikuti arahan dari petugas kesehatan setempat. Selalu pantau perkembangan penyakit COVID-19 dari sumber resmi dan akurat. Ikuti arahan dan informasi dari petugas kesehatan dan dinas kesehatan setempat. Informasi dari sumber yang tepat dapat membantu kita melindungi diri kita dari penularan dan penyebaran penyakit atau virus-virus yang ada. Nah, sekian uraian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.